Ya, tapi bagaimana nih? Uang pendaftaran waktu itu masuk Unhair berkisar 3 jutaan. Ya, Universitas Hair ini kan universitas negeri. Kalau disetarakan misalkan di Maluku itu, di Ambon itu Unpati, Makassar Unhas, kalau di Jakarta ada UI, UNJ. Ya, nah kan mahal tuh. Luar biasa. Masuk di sana, saya ikut aja dulu bilang apa ya, penerimaan PMB ya. SPMB, dulu SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau sekarang kan sudah SNPTN. Ya kan, dulu SPMB. Saya ikut SPMB, saya lolosnya di fisika. Sementara teman saya kan yang tadi perjanjiannya dia udah dapat fisika. Akhirnya ketika saya lulus fisika, nggak apa-apa, yang penting saya sudah lulus di Unhair. Saya teleponlah orang tua saya, bagaimana caranya nih uang 3 juta itu saya harus bayar. Bapak saya pergilah ke ini. Nah, ini kisahnya nih. Bapak saya komunikasi sama keluarga. Kemudian keluarga itu kalau sekarang jadi mertua saya. Dulu. Jadi beliau ayah mertua saya itu kepala dinas pendidikan, tinggal di Pulau Seram juga atau? Enggak, dia di Makassar. Tapi keluarga juga, kita ada semarga kan. Nah, kalau marga saya kan Amahoro. Nah, ayah mertua saya juga Amahoro. Masih abang lah, kita masih sepuan gitu. Cuman dia tinggal di Makassar, di Kabupaten Pangkajene, dan waktu itu beliau sebagai kepala dinas. Kepala dinas. Bapak mertua saya. Iya, kepala dinas pendidikan gitu, kadis pendidikan. Kepala apa gitu, pokoknya terkait dengan pendidikan itu di Pangkajene. Bapak saya komunikasi lah itu kepada ini ayah mertua saya, dan tawarannya waktu itu jual pohon cengkeh, lahan cengkeh gitu, dusun cengkeh dibilang gitu ya, lahan cengkeh. Ada berapa cengkeh itu dijual biar saya bisa menempuh pendidikan. Nah, karena beliau kan orang pendidikan ya, apalagi di dinas pendidikan sangat mensupport, kemudian ngasihlah bapak saya itu. Sebenarnya bukan jual sih, ayah saya cuman bilang mau jual, kalau tapi di bahasanya gadai ya. Iya, gadai begitu. Nah, berapa tahun? Iya, gitu begitu bahasanya. Tapi langsung jual, bapak saya bilang ini untuk jual cengkeh. Nah, alhamdulillah beliau bisa bantu 3 juta waktu itu ya. 3 luar juta. Biasa dulu kalau zaman. Iya, zaman itu tahun 2005 ya. 2006. Nah, dijual lah lahan itu. Nah, uang itu dipakai untuk saya mendaftar kuliah. Nah, ketika saya mendaftar kuliah, saya berjanji di situ, ini uang pertama yang terakhir yang saya dapatkan dari bapak saya dan orang tua saya. Saya berjanji di situ, saya tidak akan minta 1% pun setelah ini. Saya menangis sampai uang itu karena pohon cengkeh ini pohon lahan cengkeh ini satu-satunya, maksudnya kita punya banyak kenangan di situ. Ya, betul. Kayak saya tidak ikhlas begitu cengkeh itu dijual gitu kan. Saya sangat tidak ikhlas, saya kayak bagaimana, kayak rasa kehilangan, benar-benar kehilangan ini, tapi bapak saya sudah berkorban. Saya tahu ini langkah sangat berat untuk bapak saya gitu. Tapi kan bapak saya melakukan ini, artinya bahwa saya akan memberikan sesuatu yang lebih. Karena beliau udah memberikan sesuatu juga buat saya gitu untuk masa depan saya. Saya tahu bahwa saya mengambil langkah ini sangat berat. Ada 2 saudara laki-laki saya. Kan kalau di kampung, kalau lahan-lahan kayak begitu kan untuk anak laki-laki. Ya, anak laki-laki, betul. Benar nggak? Untuk anak laki-laki itu jatah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan ketika nikah kan udah pergi sama suaminya, ikut suaminya. Itu jatah laki-laki. Tapi bapak saya bisa melakukan itu, bisa jual ini. Artinya bahwa dia memikirkan masa depan saya. Terus uang itu dikasih, saya berjanji saya tidak akan minta lagi yang kedua kalinya, ini uang pertama dan yang terakhir. Dan saya buktikan itu sampai detik ini. Luar biasa. Jadi selama saya kuliah di Universitas Hairun Ternate, saya lulus di tadi fisika, kemudian waktu semester 3 saya pindah karena janji tadi. Janji dengan sahabat tadi, iya, dia kan udah lulus fisika, nggak mungkin saya ambil fisika, saya harus ambil sastra. Saya lulus lah di fisika, saya pindah ke sastra. Di tahun 2007 saya pindah ke Fakultas Sastra. Yang dengan teman di mana tadi? Di Timura tadi? Iya, di Universitas Darussalam Ambon. Darussalam Ambon, dia udah meninggal. Semoga almarhumah sehat-sehat di sana. Amin. Bagian tempat yang baik. Amin. Oke, lanjut kakak. Setelah saya kuliah, dan di situ saya berusaha untuk dapat beasiswa. Waktu itu saya dapat beasiswa PPA, beasiswa prestasi. Oke. Di Unhair. Setelah masuk, saya dapat beasiswa prestasi. Saya dapat juga beasiswa BBM.
BBM dulu itu bahasa saya yang tidak mampu tuh, ya kan disebut BBM. Nah, tidak mampu. Saya dapat beasiswa dua beasiswa itu, prestasi, kemudian ada juga dapat BBM. Nah, alhamdulillah ya. Selama saya kuliah, sekali lagi yang tadi karena janji saya, tekad saya tidak akan lagi menyusahkan orang tua dan bikin orang tua saya harus kirim duit ke saya untuk kuliah. Jadi selama saya S1 saya nggak pernah minta uang ke orang tua. Hanya yang pertama. Itu pertama ketika orang tua udah korban untuk jual lahan. Saya selain sembari kuliah, saya ikut organisasi. Saya ikut organisasi, saya ikut HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Komisariat Sastra. Saya basic, kemudian setelah itu sampai selesai prosesnya, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Kohati cabang Ternate. Ya benar-benar saya aktif sebagai aktivis waktu itu. Sampai kalau dibilang ya di Maluku Utara itu paling dikenal katanya Ratu Podium gitu. Oh gitu. Iya, Ratu Podium, Ratu Orator. Karena memang benar-benar saya itu di jalan, di jalan. Makanya kalau misalkan ada yang bilang mahasiswa kalau sudah di jalan, fokus di jalan, tidak kuliah, nanti nilainya hancur. Nyatanya saya. Ya, ada buktinya. Ada buktinya saya. Akademik, bahkan bergabung sekarang jadi dosen di dunia akademik. Artinya itu nggak mengganggu, itu kembalikan pada diri kita sendiri. Jadi saya masih kuliah itu, saya berorganisasi, benar-benar organisasi, bukan sekedar saya misalkan ikut HMI, cuman ikut-ikutan, cuman basic, kemudian tinggalkan organisasi, enggak. Saya fokus, ya? Saya benar-benar aktif karena saya berpikir hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul. Saya prosesnya seperti apa, insya Allah hasil juga saya akan dapatkan seperti yang proses yang saya lalui gitu. Itu prinsip saya. Makanya saya ikut HMI, kemudian saya sampai jenjang paling paripurna di HMI itu disebut dengan event training LK3. Selesai, saya diamanatkan ke Toko Hati. Kenapa saya bisa sampai ke Jakarta? Begitupun saya sampai ke Jakarta ini, HMI yang mengantarkan saya, organisasi tadi yang mengantarkan saya ke Jakarta. Saya direkomendasi untuk masuk ke pengurus Kohati PB HMI. Datanglah saya ke Jakarta, cabang Ternate. Saya kan benar-benar posisi di Ternate. Makanya kenapa saat ini orang lebih kenal saya kayaknya bukan dari Maluku, tapi dari Ternate, benar gak? Ini dari Ternate, dari Ternate. Kak Ici itu dari Ternate katanya. Ici itu dari Ternate. Iya, wajar begitu, karena saya proses itu bukan sekedar proses di Ternate. Pada akhirnya ketika proses saya begitu, kan sering orang banyak mengetahui nama saya misalkan ya, orang tahu sosok saya begitu. Yang dilihat sosok ini kan kita proses pada saat kuliah, iya kan? Kalau proses SMA orang nggak tahu, jadi proses kuliah yang dilihat. Makanya proses kuliah saya di Ternate, itulah saya dikenal dari Maluku Utara di Ternate.